Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tri Cahyono. Dan hari ini kita akan mereview salah satu perilaku yang buruk yang sering terjadi di berbagai kalangan Indonesia, terutama di kalangan para pejabat. Perilaku buruk itu adalah korupsi. Nah, apa itu korupsi? Ya, kita sering mendengar kata korupsi, tapi kita akan membahas dulu apa sih sebenarnya korupsi itu. Ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya, bahwa korupsi adalah sebuah tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi kata kuncinya adalah tindakan yang memperkaya diri dan berakibat kerugian negara. Lalu apa saja unsur-unsur dari korupsi? Nah, dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi itu ada beberapa unsur ya. Yang pertama adalah perbuatan melawan hukum. Yang kedua adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau jabatan, termasuk juga sarana dan prasarana. Dan kemudian yang ketiga adalah ada perilaku memperkaya diri. Yang keempat adalah merugikan negara. Kita sering mendengar tentang tindak pidana korupsi ya, di TV, di radio, atau di media sosial. Lalu apa saja sih yang dimaksud dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi itu? Nah, ada 7 yang termasuk dalam jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama adalah terkait dengan keuangan negara dan perekonomian negara. Yang kedua, adanya suap menyuap. Yang ketiga, ada penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, ada pemerasan. Kelima, ada perbuatan curang. Keenam, adanya bentuk kepentingan dalam sebuah pengadaan. Dan yang ketujuh adalah adanya gratifikasi. Saya akan memberikan beberapa contoh korupsi, baik dari korupsi dengan skala besar sampai korupsi yang skala kecil. Nah, korupsi skala besar kita bisa contoh dari kasusnya Nazarudin tentang Wisma Atlet yang melibatkan banyak tokoh politik. Kemudian contoh yang kedua adalah 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang jadi tersangka korupsi. Dan ini adalah salah satu contoh korupsi yang berjamaah ya, banyak sekali. Nah, kemudian contoh korupsi dalam skala kecil. Bisa terjadi pungli di dalam tubuh oknum aparat, misalkan aparat di jalan atau aparat di pemerintahan dan lain-lain. Nah, jadi korupsi itu tidak mengenal jabatan dan status sosial. Mulai dari pejabat yang paling tinggi sampai pejabat yang paling rendah bisa menjadi oknum korupsi. Lalu bagaimana korupsi di Indonesia ini bisa terjadi ya? Memang ada banyak teori yang menyebabkan korupsi itu terjadi. Nah, salah satunya adalah yang dijelaskan di dalam KPK. Ada 2 hal ya yang membentuk korupsi. Yang pertama adalah dari segi subjeknya, yaitu niat dari perilakunya. Yang kemudian yang kedua adalah lemahnya sistem. Nah, 2 itu menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi. Misalkan di dalam niatan kita ingin korupsi tetapi sistemnya tidak memungkinkan untuk terjadi korupsi, masih ada kemungkinan korupsi itu terjadi. Karena kita punya niat, kita akan cari-cari kesempatan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana jika kita tidak punya niat, akan tetapi sistem itu menyudutkan kita untuk korupsi. Seperti contoh misalkan kita tidak korupsi, tapi orang-orang di sekitar kita, memojokkan kita, selalu mendorong kita untuk melakukan korupsi. Itu membuat kita menjadi korupsi. Nah, setelah kita tahu seperti apa sih penyebab-penyebab korupsi, maka kita akan tahu bagaimana cara mencegah korupsi. Yang pertama, dari sisi internal dulu. Yang pertama adalah niatkan dulu, kemudian semangat untuk menghilangkan korupsi, dan ketiga yang paling penting adalah komitmen. Nah, dan ini harus diyakini dalam hati, kemudian diucapkan dalam lisan terus-menerus, kemudian harus dilakukan dengan perbuatan. Intinya adalah satu saja, komitmen. Itu yang paling penting ya. Jika niat tapi tidak ada komitmen juga percuma juga. Kemudian bagaimana cara mencegah korupsi dari segi sistemnya? Nah, mengingat korupsi ini adalah salah satu jenis extraordinary crime atau kejahatan skala tinggi dan nilai hukumannya masih rendah ya jika dibandingkan dengan jenis kejahatan tingkat tinggi itu, maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan hukuman. Kita tahu sendiri beberapa kasus korupsi hukumannya masih rendah, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, masih sangat rendah sekali. Nah, jika memang pemerintah konsisten kepada penanganan korupsi yang merupakan kejahatan tingkat tinggi, maka harus ditingkatkan. Jangan dikasih keringanan. Kita harus konsisten untuk menghukum dengan setinggi-tingginya
pelaku dari korupsi. Yang penting yang kedua adalah hakimnya harus juga kuat, harus jujur, dan harus berani. Jujur saja, tapi kalau hakimnya tidak berani juga tidak bisa. Harus berani dan siap mati untuk membela pencegahan korupsi. Itu adalah salah satu contoh pencegahan korupsi yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.